Yo brother, 1-0 UCL still on dan kita masih ada harapan untuk masuk kembali ke UCL buat musim depan. Permainannya, finishingnya sih, golnya luar biasa. Gue bakal bahas di video kali ini. Rate the player, Chelsea melawan Manchester United 1-0 di Stamford Bridge. What a goal, what an assist. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe dan likes dan komen video ini. Kita mulai aja, kira-kira bagaimana analisa permainan ini dan apa aja yang menurut gue patut diacungi jempol di game ini. Come on Blues! Walaupun secara permainan gue gak bisa bilang bagus ya, karena Manchester United entah kenapa di pertandingan kali ini seperti biasa setiap melawan Chelsea mereka akan mengeluarkan seluruh kemampuannya ya. Bahkan gue kaget ketika starting line up Manchester United ini dipasang dengan full team, seakan-akan mereka melupakan partai finalnya di Europa League ya buat di hari Kamis nanti. But anyway, kita berhasil melewati Manchester United 1-0 dan kita berhasil masuk kembali ke UCL spot di minggu ini. Karena di pertandingan sebelumnya Aston Villa sudah berhasil memenangkan pertandingan 2-0 melawan Spurs ya, dan gue cukup deg-degan sebenarnya dari awal pertandingan. Apalagi di awal-awal pertandingan lini bertahan kanan Chelsea ini selalu dieksploitasi oleh Manchester United ya. Tapi untungnya Reece James back on the field setelah mengalami benturan dan gue pikir dia akan ditarik keluar, ternyata enggak. And he was back, dia kembali lagi stronger than ever ya. Dia tidak sama sekali tidak pernah berubah. Menurut gue Reece James setiap pertandingan, setiap permainannya selalu memiliki impact buat Chelsea. Dan that's why kenapa dia itu adalah pemain yang penting yang harus dipertahankan dan dimaksimalkan ya di Maresca sistem ini. Walaupun di beberapa pertandingan dia sempat di bench, mungkin karena memang gue melihat Maresca menemukan formasi yang ideal, tapi Reece James sekali lagi kembali membuktikan bahwa seorang kapten adalah seseorang yang memang valuable untuk dimainkan ya. Dan assist, before assistnya, wow. Perpaduan antara experience dan skill, dan menurut gue itu yang harus dipelajarin oleh para pemain Chelsea buat musim depan. Terutama kalau kita finish di UCL spot, dan gue sangat optimis karena melawan Nottingham Forest harusnya bukan kendala buat Chelsea ya. Tapi ya kita lihat di pertandingan terakhir seperti apa. Gol dari Cucurella, wow, what a goal. Menurut gue sangat tenang, finishing yang sangat baik ya. Jadi memang di musim ini kita bisa bilang bahwa lini depan kita dan nggak punya kemampuan buat menciptakan gol ya. Seluruh gol di paruh musim kedua ini hampir semuanya tercipta lewat back ya. Bahkan di pertandingan ini pun right back memberikan assist ke left back untuk menciptakan gol. But it's okay, win is a win. Apapun yang terjadi, walaupun permainannya jelek, secara statistik pun Manchester United lebih banyak menguasai bola, tapi secara big chance creation kita berhasil menciptakan lebih banyak daripada Manchester United ya. Walaupun ada beberapa pelanggaran yang menurut gue harusnya mendapatkan keuntungan buat Chelsea, nggak di calling sama ref, tapi ya udah, it's okay. Finally kita bisa menang walaupun cukup terseok-seok ya di sepanjang pertandingan, karena Manchester United juga melakukan perlawanan yang sangat luar biasa. Ini dia rate the player, gue akan langsung rate aja seluruh pemain. Akan gue kasih box hijau. Robert Sanchez bekerja dengan sangat luar biasa. Cucurella apalagi sebagai man of the match di pertandingan ini. Kita harus sangat sepakat bahwa Cucurella ini adalah pemain yang punya improvement yang sangat jauh ya dibandingkan musim-musim sebelumnya, dan gue berharap Cucurella ini tetap stabil dan menjadi pilar Chelsea yang baru ya. Tosin Adarabioyo
seperti biasa always ready setiap di calling, selalu tenang dan pengalamannya juga membuktikan membantu Chelsea untuk mengamankan lini pertahanan ya, walaupun kita sempat kebobolan di menit awal tapi it turns out adalah offside dan luckily kita berhasil menjaga clean sheet di pertandingan kali ini. Liva Colwill juga permainannya sangat fluent, maju ke depan, membantu serangan ya. Gue sangat senang melihat duet back kita di pertandingan kali ini. Reece James, wow, sang kapten seperti yang udah gue jelasin di awal, permainannya juga impactful ya, walaupun dia sempet out di beberapa menit awal ya, terutama sampai pertengahan babak pertama kelihatannya Reece James belum menemukan fit in play-nya. Tapi ya sebagai seorang pemain yang punya experience, yang sudah memenangkan beberapa gelar, nggak sulit buat Reece James buat kembali ke permainan ya, back into the game, dan akhirnya dia berhasil menciptakan assist yang menurut gue wow, luar biasa ya. Caicedo, Enzo, menurut gue permainannya di matchday kali ini kurang impactful karena jujur kita banyak kalah di permainan bola tengah, but karena mereka bisa membantu serangan dan menjaga pertahanan, menurut gue layak diberi box hijau ya. Madueke, Palmer, dan Neto, walaupun impactnya tidak begitu kelihatan, tapi Madueke, Palmer, dan Neto ini workload-nya luar biasa untuk membantu pertahanan, turun ke lini tengah. Mereka juga beberapa kali berhasil menciptakan shoot on goal, terutama Palmer ya yang berhasil ditepis oleh Onana. Menurut gue pemain-pemain ini harus diberi box hijau karena spirit yang ditunjukkan di pertandingan kali ini menurut gue adalah benar-benar spirit, dan itu adalah soul-nya Chelsea ya. Bagaimana Chelsea punya winning mentality, punya fighting spirit yang gak habis sepanjang 90 menit. Wow, Terrick George. Nah, kalau Terrick George gue akan masukin ke box kuning karena memang too early buat dia untuk menjadi starting di pertandingan sepenting dan sebesar ini. Karena di match preview gue sebelumnya, gue berharap Neto yang menjadi seorang false nine atau menjadi poacher. Tapi ternyata Maresca mungkin punya jawaban lain ya. Dia punya strategi dan pemikiran yang berbeda. Dia memasang Terrick George, nggak begitu impactful, tapi ada satu momentum di mana harusnya Terrick George ini dijatuhkan oleh Onana dan mestinya kita mendapatkan penalti, tapi tidak di calling oleh ref. Ya, it's okay. Tapi yang mau gue highlight adalah Terrick George ini masih sangat muda dan dia minim kesalahan. Dia berhasil memenangkan beberapa duel dan berhasil melakukan pergerakan yang cukup mengancam menuju ke lini pertahanannya Manchester United. Walaupun impactnya belum seberapa, tapi secara mentality dan experience Terrick George ini harusnya oke banget ya. Gue akan masukin ke box kuning walaupun dia belum punya impact dan tidak punya GA. Tapi mengingat dia pemain yang masih sangat muda, masih sangat panjang, dan gue berharap pertandingan ini memberikan pengalaman lebih ya buat Terrick George buat kedepannya ya. Enzo Maresca, wow. Gue melihat Enzo Maresca ini evolve ya dari permainan sistemnya yang sangat ribet saat ini menjadi less ribet, walaupun masih agak ribet, tapi dia merelakan positioning way-nya ya, position style-nya itu untuk lebih dikurangin dan anak-anak Chelsea lebih banyak fokus untuk menyerang, mengalirkan bola ke depan ya. Terutama di 15 menit terakhir, Enzo Maresca ini memasukkan Lavia, Gusto, dan itu menurut gue pergantian yang sangat baik ya, karena permainan pragmatis di menit-menit akhir itu sangat krusial untuk menjaga kebobolan. Dan gue melihat Enzo Maresca ini adalah learning by doing. Dia berhasil racik timnya dari pengalaman-pengalamannya, terutama saat kita unggul dan kita kebobolan dan akhirnya kita ketinggalan atau bahkan imbang. Dan gue appreciate Enzo Maresca untuk berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 ini ya. Dan mentality Chelsea, spiritnya, fightingnya,
eagernya untuk back on the track di pertandingan kali ini, gue acungi 2 jempol. Keren banget. This is our Chelsea, dan ini adalah semoga ini menjadi tonggak utama Chelsea ya. Dengan tidak adanya Jackson justru membuat permainan ini lebih fluent, lebih baik ya, dan hopefully ini bisa terus berkembang dan kita mampu menambahkan satu striker yang mematikan untuk melengkapi tim ini menjadi tim yang hopefully bisa ditakutin di Eropa ya. Ini dia Rate the Player versi gue. Tyreek George, hanya Tyreek George yang masuk ke box kuning ya, sisanya di box hijau, dan kita berhasil menangkan 1-0. Back on the track, UCL spot is on. Satu pertandingan lagi melawan Nottingham Forest, dan semoga itu adalah pertandingan yang indah ya buat kita ya, ending yang ciamik, dan kita bisa ke UCL spot musim depan karena itu akan sangat membedakan nasib tim ini ke depannya. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di video berikutnya. Buat kalian yang baru join dan suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen. Tetap dukung Chelsea. Kita udah mendekati akhir musim. Teriakan lebih keras. Up the Chelsea!